Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Kurniawan, dosen tetap dari program studi S2 Teknologi Pembelajaran, Departemen Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyajikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran, pada mata kuliah Desain Pembelajaran Cerdas. Adapun deskripsi mata kuliah yang saya ampu adalah bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, mengevaluasi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Melalui pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip desain pembelajaran cerdas, mahasiswa akan diajarkan untuk mengintegrasikan teknologi terkini dan metodologi pembelajaran yang relevan, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan project-based learning yang akan diterapkan untuk mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui proyek kolaboratif. Pada konteks ini, mahasiswa akan bekerja dalam kelompok untuk merancang dan mengimplementasikan proyek pembelajaran yang mencerminkan prinsip-prinsip cerdas dan melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini adalah capable untuk selalu mampu memberikan solusi sumbangan pemikiran nyata dalam memecahkan masalah pembelajaran dan meningkatkan kualitas praktek teknologi pendidikan secara berkelanjutan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasikan konsep dasar desain pembelajaran cerdas termasuk prinsip-prinsip dan teori yang mendasarinya. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan prinsip desain pembelajaran cerdas untuk mengembangkan solusi inovatif dalam konteks pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pembelajaran dalam bentuk praktek pembelajaran dan merumuskan solusi yang efektif berkelanjutan menggunakan pendekatan desain pembelajaran cerdas. Mahasiswa dapat mengevaluasi kualitas dan efektivitas berbagai desain pembelajaran yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis yang mendalam. Dan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menciptakan karya desain pembelajaran yang inovatif dan disruptif yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan yang fleksibel dan akuntabel. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama adalah membahas terkait dengan tren, konsep, dan prinsip desain pembelajaran cerdas. Yang kedua, terkait dengan intelligent tutoring system. Yang ketiga adalah smart pedagogy. 4 adalah personalized learning. 5 adalah emerging technology. 6 adalah learning analytic dan collaborative learning. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini ada dua bagian. Pertama adalah referensi dari buku dan kedua adalah referensi dari hasil penelitian sebagai dosen. Referensi dari buku, saya menggunakan buku yang berjudul Teaching in Digital Age, karya Cho tahun 2019. Kemudian Standard for Smart Education tahun 2018, Smart Pedagogy for Smart Learning tahun 2019, dan kemudian Innovation in Smart Learning tahun 2017. Dilanjut dengan referensi dari Regelut tahun 2017 yang berjudul Instructional Design Theories and Model Volume 4 dan Smart Education dan E-Learning tahun 2021. Selanjutnya, saya juga menggunakan referensi dari karya saya sebagai dosen untuk mendasari dari mengampu mata kuliah ini. Pertama adalah buku yang saya kembangkan di tahun 2021 terkait dengan pengembangan e-modul sebagai media literasi digital dalam pembelajaran abad 21. Yang kedua, tahun 2024 saya mengembangkan buku yang berjudul Inovasi Asesmen Pendidikan untuk Implementasi Decision Support System berbasis video untuk pembelajaran mandiri. Kemudian 2004 mengembangkan buku Strategi Pembelajaran Online dalam LMS untuk pembelajaran team-based project dan case method. Yang kelima, saya juga menggunakan literasi berupa artikel yang saya kembangkan dan publikasikan dalam jurnal Berskopus
terintegrasi Scopus, data visualization on online integrated learning, implementation on students time spent in learning. Dan kemudian saya juga mengembangkan berupa literasi-literasi yang terindeks berreputasi. Selanjutnya, dalam sistem dan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan secara tatap muka, asinkronus, dan sinkronus. Asinkronus menggunakan Sipejar sebagai learning management system yang kami gunakan di Universitas Negeri Malang. UTS dilaksanakan pada pekan ke-8, UAS dilaksanakan pada pekan yang ke-16. Hasil proyek berupa desain pembelajaran cerdas menjadi capaian pembelajaran dalam 1 semester. Ini adalah tampilan dari LMS kami, Sipejar. Berikutnya, pada sesi interaksi yang kami lakukan dalam desain pembelajaran cerdas adalah pembelajaran ini tentu saja berbasis project based learning. Saya sebagai dosen berperan sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, dan evaluator. Aktivitas pembelajaran dalam mata kuliah ini sesuai dengan capaian pembelajaran dan relevan dengan dunia nyata, serta mampu mendorong kolaborasi, kreativitas, dan pemecah masalah yang terus kami tekankan dalam mata kuliah ini. Adapun dalam sistem penilaian dan assessment yang kami sesuaikan dengan RPS dan instrumen penelitian, ada beberapa komponen. Komponen penelitian yang pertama, aktivitas partisipatif, sejumlah 5%, di dalamnya adalah kontribusi dalam diskusi kelas, kontribusi dalam mengembangkan ide dan pemecahan masalah. Yang ketiga, bersikap kolaboratif dengan mahasiswa yang lain. Komponen kedua, hasil proyek, sejumlah 50% adalah membuat laporan produk atau desain pembelajaran cerdas yang dikembangkan. Kedua adalah membuat rancangan pengembangan proyek desain pembelajaran cerdas. Dan ketiga adalah membuat rancangan usulan pengembangan produk desain pembelajaran cerdas. Selanjutnya komponen adalah tugas sebesar 10%. Yang berikutnya ujian tengah semester 15% dan ujian akhir semester 20%. Demikian sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti video pembelajaran berikut ini. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk kelas kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Teman-teman, kita masuk di dalam perkuliahan kita dalam mata kuliah desain pembelajaran cerdas. Kita sekarang di pertemuan kelima membahas terkait dengan personalized learning. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, tepatnya 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita membahas tentang intelligent tutoring system dan tren yang berkembang dalam proses pembelajaran khususnya dalam desain pembelajaran cerdas. Di topik kita hari ini teman-teman, ada hal yang menarik bahwa sebenarnya kalau kita ikuti perkembangan teknologi sekarang banyak mengkaitkan terkait dengan personalisasi. Sebelumnya nanti kita akan membahas konteks dari desain pembelajaran cerdas. Ini yang nanti kita harus capai bersama-sama. Yang pertama adalah teman-teman nanti bisa mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan desain pembelajaran cerdas yang relevan dengan konteks. Yang kedua adalah mengintegrasikan teknologi yang sesuai dengan dukungan dalam proses pembelajaran. Teknologi yang nanti kita akan kerjakan bersama-sama di kelas ini, nanti kita akan praktek dengan menggunakan AI, Large Language Model. Nah, kita praktikkan bersama-sama sehingga teman-teman punya bayangan. Kira-kira kalau saya menggunakan AI yang sangat berkembang di hari ini, kemudian diimplementasikan dalam personalized learning, itu bagaimana? Kita akan masuk dalam tren terlebih dahulu. Ini adalah tren yang berkembang teman-teman di tahun 2025. Kalau kita lihat trennya tahun 2025, jelas personalized learning itu memiliki sisi yang penting dalam proses pembelajaran. Bahkan di-embedded dengan AI. Ini saya dapatkan di sebuah literatur dari Digital Learning Institute yang menyatakan bahwa personalized learning menjadi salah satu kebutuhan dalam proses pembelajaran. Ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ternyata kebutuhan hybrid dan fleksibel
learning method ini menjadi salah satu pertimbangan. Fleksibel seperti apa? Tentu saja menyesuaikan dengan kebutuhan karakteristik dari pembelajar, peserta didik masing-masing. Fakta dari tren yang ketiga adalah masuk dalam 9 tren educational technology terkait dengan AI and personalized learning. Kembali personalized learning. Jadi ini sangat penting kenapa saya harus ungkapkan di kelas ini untuk me-highlight, meyakinkan bahwa sebenarnya personalized learning merupakan sesuatu strategi yang perlu untuk kita pahami dan perlu untuk kita implementasikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan kita, kok kenapa hal ini selalu terjadi? Kenapa hal ini kok selalu menjadi pencarian banyak orang terkait dengan personal learning? Oke, pertanyaan ini, mengapa hal tersebut terjadi? Biasanya teman-teman kalau kita mencari mengapa terjadi, otomatis ada alasannya. Alasannya adalah seperti ini, ternyata kebutuhan peserta didik teman-teman semua bermacam-macam, beragam-ragam. Ada yang suka belajar lewat video, ada suka yang belajar lewat audio, ada teks, visual, dan seterusnya. Inilah yang mendasari kenapa personalized learning menjadi suatu hal yang penting. Oke, berikutnya, bagaimana sebuah personalized learning ini dapat diimplementasikan dan melibatkan teman-teman sebagai seorang belajar. Intinya dan kuncinya cuma satu, adalah pengalaman belajar. Dalam sebuah konsep personalized learning, pengalaman belajar begitu dihargai. Sehingga ketika orang menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Startnya sama, boleh jadi finishnya dan kecepatan dan lama studinya berbeda. Ini yang kemudian menganggap bahwa tren 2025 mengakomodasi kebutuhan dari pembelajar melalui personalized learning. Nanti kita akan ungkapkan kenapa teknologi AI dapat digunakan untuk personalized learning. Kita mulai dari apa itu sekarang? Apa itu personalized learning? Tapi kalau kita lihat terminologi, bahwa yang namanya personal learning adalah berbagai pendekatan, pengajaran, dan strategi dukungan akademis untuk mengatasi kebutuhan belajar, minat, aspirasi, atau latar belakang budaya yang berbeda. Jadi kalau teman-teman masuk dalam kelas ini bersama-sama, otomatis mengalami perbedaan budaya, perbedaan pengalaman, dan seterusnya. Bahkan kalau misalnya kita telusuri bersama-sama, setiap orang pasti memiliki kemampuan awal yang berbeda-beda. Oke, ini adalah terminologi yang kedua. Kalau tadi menganggap bahwa personalized learning itu adalah sesuatu pendekatan yang mengakomodasi terkait dengan kebutuhan dari belajar, di terminologi kedua adalah lebih khusus mengarah ke karakteristik peserta didik. Sudah menyinggung namanya preferensi belajar, menyinggung yang namanya gaya belajar, dan seterusnya. Tidak mungkin dalam kelas yang sama kita berikan bahan ajar yang sama pula, karena kebutuhannya juga berbeda. Kebutuhannya berbeda, karakteristiknya berbeda. Ada suka visual, ada suka yang audio, ada yang suka bentuknya teks, dan seterusnya. Tipe-tipe belajar macam-macam teman-teman. Kalau kita merujuk pada gaya belajar KOP saja, ada 3. Apa? Pertama, visual. 2, auditory. 3, kinestetik. Jelas, itu gaya belajar yang KOP saja. Belum kalau kita jelaskan di Silver-Felderman yang dimensinya semakin lebar. Pendekatan personalized learning jelas menghasilkan sebuah hasil belajar yang positif. Positif yang dimaksud ini adalah tergantung domainnya. Apakah itu domain kognitif, afektif, atau psikomotorik. Tergantung dari tujuan belajarnya yang akan diraih dan dicapai dalam proses pembelajaran. Ini adalah learning pathways. Ada 4 teman-teman. Pertama adalah personalized learning increase student interest. Yang kedua adalah tailor education enhance long-term knowledge retention. Yang ketiga adalah self-advocacy dan on-paced learning. Biasanya yang menarik ada di posisi yang keempat. Ini sangat menarik karena orang itu belajar berdasarkan kecepatannya masing-masing. Kalau orang yang belajarnya cepat otomatis selesai lebih cepat. Ini biasanya yang lebih menarik. Oke, kita masuk di bab yang pertama terkait dengan learning pathways. Di improve engagement jelas ketika kita sudah memilih sesuai dengan preferensi masing-masing yang jelas berbeda antara satu sama lain, akan suka untuk belajar. Tidak merasa terpaksa untuk belajar. Yang kedua,
higher retention. Jelas ketika engagement-nya tinggi, retensi belajarnya juga tinggi. Kenapa kok bisa tinggi? Karena orang yang sudah nyaman untuk belajar, jelas mereka cenderung untuk mengulang kembali proses pembelajarannya. Dan kemudian mengarah pada poin yang ketiga, self-advocacy. Pembelajar menjadi mandiri dan memperoleh pengalaman belajarnya berdasarkan retention dan pengalaman yang didapatkan sebelumnya. Dan akhirnya yang menarik, yang keempat, orang itu belajar berdasarkan kecepatan masing-masing. Kalau mereka belajar cepat karena dia suka, kemudian dia ingin menyelesaikan proses belajar lebih cepat, otomatis hasil belajarnya juga lebih baik dari sisi kecepatan proses pembelajaran. Jadi di dalam kerangka berpikirnya ketika kita bahas ini, saya menyorot pada kecepatan kemampuan untuk mereka melakukan proses pembelajaran dan kenyamanan mereka untuk menyelesaikan proses pembelajaran. Oke, selanjutnya bagaimana mendesain strategi pembelajaran sebelum kita nanti praktikum untuk menggunakan LLM. Ini adalah konsep bagaimana kita mendesain strategi di pembelajaran personalized. Yang pertama adalah jelas ada kolaborasi antara guru dan murid. Yang kedua adalah integrasi dengan gaya belajar, karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah immersive learning, kita menggunakan teknologi di dalamnya. Keempat adalah interaktif e-book, pilihan digital menjadi salah satu pilihan yang wajib dalam proses teknologi. Kemudian yang berikutnya ada e-learning tools. Ini sebuah digital berarti ya. Kalau kita kaitkan dengan sebuah digital di sini teman-teman, kita lihat bahwa ada kemudahan dalam proses aksesibilitas. Jadi dalam mendesain sebuah personalized learning, jelas aksesibilitas menjadi salah satu pertimbangan yang terpenting. Oke, yang berikutnya, ini adalah pendekatan sebuah personalized learning dalam pengalaman belajar. Dalam sebuah pengalaman belajar, jelas pengalaman masing-masing dari peserta didik menjadi salah satu pertimbangan dalam proses belajar, sehingga menjadi inputan dalam proses bagaimana mengkombinasikan yang namanya flexible environment, lingkungan belajar yang fleksibel, berarti tidak terkekang dengan satu ruangan tertentu, misalnya difasilitasi dengan LMS, difasilitasi dengan pembelajaran digital, konten digital dan seterusnya, atau video pembelajaran, tidak terpaku pada satu sumber bahan ajar saja. Oke, ini kita masuk di dalam AI for personalized learning. AI dalam personalized learning, dalam bahasan ini jelas ada 4 bahasan. Yang pertama adalah adaptive content, jadi ada pencocokkan terkait dengan kecepatan seseorang peserta didik itu belajar, learning style-nya juga dicocokkan, learning time feedback, bisa kita memberikan feedback secara langsung, kemudian scalable assistant, terukur, semuanya terukur, kemudian yang keempat adalah increase engagement, kembali ke engagement. Oke. Kita akan menggunakan pendekatan ini dalam penggunaan AI dalam personalized learning, teman-teman. Jadi saya menggunakan teknik prompt engineering namanya CoStar. Ada yang sudah pernah menggunakan CoStar? Belum ya? Oke. CoStar adalah prompt engineering yang dikembangkan oleh salah satu pemenang di lomba LLM di Singapura. Ada beberapa komponen. CoStar, C-nya adalah konten, O-nya objektif, S-nya adalah style, T-nya adalah tone, audience, dan respon. Jadi kita memanfaatkan ini untuk mengakselerasi menggunakan LLM AI untuk personalized learning. Oke, kita coba. Kita akan masuk di dalam sesi praktikum, teman-teman. Jadi konteks itu adalah sebuah pendekatan apa yang akan kita inginkan dalam memperoleh konstruksi informasi, konteks. Kemudian objektif, tujuannya apa? Karena itu harus perlu kita declare. Karena kalau kita menggunakan prompt engineering dalam AI, khususnya LLM, itu ada 2 buah pendekatan. Yang satunya adalah direct asking, bertanya langsung. Yang kedua adalah menggunakan prompt engineering. Direct asking biasanya seperti gini, mohon bantu saya untuk menjelaskan topik
pembelajaran online. Itu kan yang teman-teman gunakan gitu ya. Terkadang hasilnya adalah bias. Boleh benar, boleh tidak, atau diragukan hasilnya. Maka dengan pendekatan AI sekarang kita menggunakan teknik CoStar. Oke, kita akan coba teknik CoStar. Sambil saya menjelaskan terkait dengan maksudnya. Ini saya menggunakan ChatGPT untuk menggunakan LLM teman-teman. Jadi konteks, objektif, tone ya tadi ya. Kemudian sampai dengan respon kita masukkan dalam LLM. Saya masukkan dulu di sini. Kemudian saya akan memberikan perintah prompt engineering di dalam sistem. Oke. Misalnya kita akan mencari sebuah bahasan teman-teman terkait konteks apa? Ada contoh konteks apa? Apa Mbak? Suka membahas konteks apa? Peran AI dalam? Oke, kita peran AI dalam personal learning gitu ya. Berarti konteksnya adalah peran AI dalam personal learning. Teman-teman sebagai seorang peserta didik, saya sebagai seorang pengajar. Oke. Saya akan melakukan konteks ini dalam proporsi pengajar. Saya akan tuliskan sebagai konteksnya, saya memperkenalkan diri. Saya adalah seorang pengajar di perguruan tinggi pada program studi teknologi pendidikan. Saya akan membahas hal terkait dengan gitu ya, kita ketik di konteksnya terkait dengan peran AI dalam pembelajaran. Misal seperti itu. Kita di konteks, berarti saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang pengajar untuk menerangkan konteks peran AI. Di objektif itu kita kasih tujuannya. Jadi objektifnya saya tulis di sini adalah tujuan penulisan untuk mendapatkan informasi akurat tentang AI dalam pendidikan. Kemudian setelah itu style itu gayanya. Gayanya yang mau dicari itu modelnya apa? Gayanya formal atau tidak? Berarti menggunakan misalnya stylenya akademik. Berarti kita tambahkan di sini pembahasan informasi dengan pendekatan akademik. Tone-nya gaya bahasanya, gaya bahasa yang digunakan formal. Audiensnya untuk siapa? Informasinya untuk siapa? Berarti informasinya adalah informasi ini untuk mahasiswa S1. Kemudian terakhir respon itu adalah sebuah kontrol di mana kita ingin menyajikan bentuknya apa? Paragraf kah atau poin-poin dan seterusnya. Kita bentuk paragraf ya teman-teman ya. Oke, responnya kita kasih bantu saya untuk menyajikan dalam bentuk paragraf dalam misalnya 100 sampai 300 kata. Setelah itu kita eksekusi. Kita coba lihat hasilnya. Dalam proses pembelajaran jelas dia berpikir teman-teman ya. Dia berpikir hasilnya bagaimana. Kita lihat konteksnya. Tidak bias dan tidak menghasilkan sebuah informasi yang seadanya. Inilah yang kemudian saya bilang interaksi teknologi sekarang AI bisa kita gunakan personal learning. Jelas bahasan kita di hari ini semakin meyakinkan bahwa personal learning adalah sesuatu hal yang penting. Oke, ini adalah hasilnya. Kita praktek kita di hari ini, kemudian kita lanjut di dalam presentasi lagi. Saya ingin mencoba untuk berdiskusi kepada teman-teman gitu ya, terkait dua hal. Yang pertama adalah bagaimana personal learning dapat meningkatkan keterlibatan belajar. Yang kedua adalah bagaimana peran teknologi dalam personal learning. Ada yang bisa bantu menjawab? Monggo, silakan. Oke, Mas Denny, monggo Mas Denny. Mungkin bisa berdiri kemudian agak keras ya. Di sini saya tertarik karena Bapak juga tadi menjelaskan mengenai implementasi AI dalam personal learning. Saya tertarik dengan bagaimana peran teknologi dalam personal learning. Bahwasanya dengan adanya teknologi seperti AI ini dapat memfasilitasikan seperti pembelajar untuk memilih pendekatan belajar seperti apa yang sesuai dengan kami. Apakah kami condong belajar menggunakan video, audio,
saya lebih tertarik dengan konten-konten Bapak, pemaparan materi yang ditampilkan dengan visualisasi video dari Bapak. Seperti itu, sekian dari saya. Oke, berarti jenengan setuju ya bahwa yang namanya teknologi itu berperan dalam proses personal learning dalam proses belajar. Ada lagi mungkin dari sini? Moga silakan. Saya ingin membahas yang bagaimana personalisasi learning dapat meningkatkan keterlibatan pembelajar sendiri itu karena kita sendiri kan memiliki gaya belajar masing-masing. Dengan adanya personalisasi learning sendiri, jadinya kita akan lebih semangat. Jadinya kita akan keterlibatan terhadap belajar itu akan lebih meningkat lagi. Semuanya saya walaupun saya nggak suka MTK, tapi saya bisa personalisasi learningnya di visual video. Saya bisa belajar dengan video itu. Nanti saya akan lebih terlibat lagi ke pembelajaran tersebut. Oke, Oke, plus untuk teman-teman yang berusaha memberikan pendapat. Oke teman-teman, ada pertanyaan yang mungkin teman-teman penasaran terkait dengan AI, LLM, monggo silakan. Ya, monggo Mbak. Mungkin tidak terkait dengan LLM ya Pak. Tadi kan sudah dijelaskan dengan detail bahwa tentang personalized learning. Nah, yang saya tanyakan adalah perbedaan spesifik antara personalized learning dengan differentiated learning. Terima kasih. Apakah ada perbedaan antara personalized dan differentiated learning? Iya. Ada juga sebenarnya pemakaian diksi yang orang-orang itu selalu bandingkan yang namanya adaptive learning. Ada 3 hal. Personalized, differentiated, dan adaptive learning. Kalau pembahasannya personalized dan differentiated. Banyak orang dan sepakat bahwa ketika kita bicara terkait dengan differentiated learning, maka proses pembelajaran itu modal untuk melakukan proses identifikasi tidak dalam proses pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar dilibatkan tetapi diberikan keleluasaan peserta didik untuk memilih. Kalau differentiated learning maka yang berlaku ada penyesuaian konten pembelajaran. Kalau teman-teman bicaranya sebagai analogi yang mudah adalah kalau differentiated learning ada sekian banyak bahan ajar dengan berbagai media, berbagai bentuk, teman-teman tinggal memilih. Kalau personalized, maka yang ditanyai perbedaannya adalah teman-teman mulai dari diri sendiri. Saya itu suka apa sih? Saya sukanya misalnya gambar, saya sukanya adalah suara. Maka saya akan memilih sesuai dengan kesukaan saya. Awalnya dari preferensi belajar masing-masing. Kalau differentiated learning berarti ada keterlibatan guru untuk menyediakan. Ada bahan ajar audio, ada bahan ajar video, ada belajar teks dan seterusnya. Ini perbedaan yang mendasar antara 2 hal itu. Kita berada dalam kesimpulan untuk kelas kita hari ini, satu hal, bahwa teknologi dalam proses pembelajaran sangat berperan sangat penting. Dalam kasus yang kita kerjakan tadi di LMM adalah ternyata teknologi yang berkembang saat ini AI itu kita bisa manfaatkan untuk personalized learning. Yang kedua, kita harus paham bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan karakteristik pembelajaran. Ketika kita memahami karakteristik kita, maka kita bisa menggunakan karakteristik yang berbeda sebagai mendukung preferensi belajar. Oleh sebab itu, maka kita akan gunakan personal learning ini dalam proses pembelajaran, tidak hanya untuk membedakan konten pembelajaran saja, tapi untuk mengakomodasi pembelajaran kita bersama. Oke, izin kita tutup untuk kelas kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.